kita tahu memang perkawinan anak masih menjadi fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya. Mungkin kalau ada data yang kemarin di launching oleh sebuah pusat studi anak di UI ya, yang mengatakan bahwa 3 dari 7 anak di Indonesia mungkin setiap harinya rentan mengalami perkawinan anak. Dan yang paling menyedihkan ketika mereka juga melalui proses perkawinan dengan cara tidak tercatat ya. Kalau yang tercatat kita juga bisa melihat dari data dispensasi perkawinan anak yang juga dipublikasi oleh Mahkamah Agung ya. Meskipun kita melihat ada pengurangan ya, tetapi masih juga tetap tidak signifikan. Karena kita juga melihat ada tren-tren baru di wilayah-wilayah yang dulunya tidak ada angka perkawinan anak, sekarang menjadi ada ya. Kita tahu dulu mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang memang punya atau semacam darurat angka perkawinan anak seperti Jawa Barat ya. Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi ya. Itu juga kita juga tahu sekarang bahwa situasi-situasi yang kita hadapi sekarang seperti pandemi, meskipun kita sudah melewati pasca pandemi ya, di mana pandemi sudah tidak dinyatakan lagi COVID-19 sudah tidak dinyatakan lagi sebagai pandemi, tetapi kita juga masih merasakan dampak yang itu juga terutama pada kerentanan anak mengalami perkawinan anak, karena pandemi juga membuat masyarakat mengalami persoalan ekonomi sebagai salah satu faktor kenapa orang tua atau keluarga mendorong anak-anaknya di usia 19 tahun menikah. Dan kita juga tahu bahwa kita punya persoalan-persoalan lainnya seperti persoalan pendidikan ya, atau juga persoalan kerentanan wilayah-wilayah kita yang mengalami kebencanaan atau mungkin dampak dari perubahan iklim yang juga turut mendorong atau turut memperbanyak angka perkawinan anak, karena ketika perubahan iklim terjadi, bencana terjadi, maka keluarga-keluarga juga mengalami kemiskinan, mengalami kerusakan dan kehilangan harta benda dan juga lainnya. Sehingga salah satu faktor yang juga diajukan oleh keluarga untuk mempermudah atau meringankan ekonomi keluarga akibat dari kebencanaan adalah juga mengawinkan anak-anaknya yang masih di usia di bawah 18 tahun. Ini sangat menyedihkan ya, dan kita tahu sebenarnya ini punya dampak yang sangat besar terhadap kualitas hidup kita. Dan satu hal lagi yang juga sedang Koalisi Perempuan amati, bahwa perkawinan anak juga menyumbang angka stunting di Indonesia dan juga kerentanan terhadap disabilitas yang juga berangkat dari perkawinan anak, yang itu juga bahwa bisa ketika perkawinan anak tidak siap secara organ reproduksi, secara kesehatan mental, maka itu juga menyumbang angka kekerasan dalam rumah tangga, angka kemiskinan dan juga persoalan-persoalan lainnya.